Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ilham, ingin mempresentasikan migrasi bangsa-bangsa ke Nusantara. Yang pertama itu adalah latar belakang. Migrasi yang terjadi di Asia Tenggara telah berlangsung selama bertahun-tahun, membuat wilayah ini terkenal karena perpaduan budaya dari berbagai bangsa yang berbeda. Migrasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara, memberikan peluang bagi para pelancong dan investor padat honorer. Selanjutnya yaitu Melayu tua dan muda. Proto-Melayu atau Melayu tua merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat Malaysia Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina dan Sulawesi. Dilihat dari penemuan bukti kebudayaan Neolitikum, yaitu hampir semua peralatan terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal adalah kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya yaitu Melayu Muda, merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yaitu tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya yaitu bangsa Melayu Tua. Bangsa Deutro Melayu masuk ke Nusantara melalui jalur barat dengan rute dari Yunan, Vietnam, Malaysia hingga ke Nusantara. Bangsa Deutro Melayu dianggap mempunyai kebudayaan lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Peralatan dari perunggu dan besi bangsa Deutro Melayu yaitu kapak sepatu, kapak corong, nekara, menhir, dan dolmen. Selanjutnya, geografi Yunan dan Dongson. Geografi Yunan. Yunan adalah sebuah provinsi di Cina bagian barat. Peradaban Yunan berakar pada 5.000 tahun sebelumnya dan terkenal dengan kebudayaannya yang unik. Adat istiadat Yunan terutama tercermin dalam musik, tarian, lagu, produk, kerajinan, kebudayaan, bangsawan, seni, pertunjukan, dan bahkan bahasa berbeda dengan provinsi di Cina bagian timur. Kebudayaan Yunan memiliki kombinasi budaya seperti Cina, Tibet, Burma, dan India. Geografi Dongson. Kebudayaan Dongson ditemukan oleh adat istiadat bangsawan, ajaran agama, ekonomi, dan sejarah. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk budaya Dongson. Faktor utama yang mempengaruhi kebudayaan ini adalah budaya bangsawan Indochina, kerajaan Funan, dan budaya bangsawan Cina. Efeknya tercermin dalam teknik menyarung perhiasan, kebudayaan beternak, arsitektur, seni lukis, musik, dan patung. Selanjutnya, Indonesia dan Polinesia. Berbagai negara Eropa mulai menjajah wilayah Asia Tenggara dan menggunakan pelabuhan di Indonesia sebagai pusat menyebarkan budaya, agama, dan kebiasaan mereka. India dan Arab turut pula mempengaruhi wilayah tersebut, terutama India yang mempengaruhi bahasa dan cara berpikir, serta melahirkan keyakinan baru pada abad ke-14. Cina berpartisipasi juga pada migrasi Nusantara.
Migrasi dari Cina meliputi kebudayaan, agama, cara berpikir, teknologi, dan bahasa, yang merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan Polinesia hari ini. Selanjutnya, suku-suku Melanesia atau Indonesia. Migrasi suku-suku Melanesia Indonesia ke wilayah Indonesia bisa dibedakan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari Melanesia yang tiba di Nusantara dari Kepulauan Solomon di selatan. Suku-suku ini yang kemudian menjadi suku asli Indonesia yang dikenal dengan nama Dayak, Minang, dan Bugis, telah berpusat di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Kelompok kedua dari suku-suku Melanesia termasuk suku Batak, Aceh, dan Lampung yang konon telah berpindah dari selatan menghampiri pantai barat Pulau Jawa dan turun ke barat daya Pulau Sumatera. Terima kasih.